pertama menjelaskan tentang biografi dari Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid atau nama lainnya adalah Cak Nur, lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939 Masehi atau pada penanggalan Islam atau Hijraiyah. Beliau lahir pada tanggal 26 Muharram tahun 1358 Hijriah. Ia merupakan seorang ilmuwan muslim di Indonesia yang objek kajiannya merupakan pembaharuan Islam. Ia lahir di keluarga yang agamis. Ayahnya bernama Haji Abdul Madjid. Beliau merupakan seorang pemuka agama yang lulus dari pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau juga salah satu murid kesayangan Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri NU. Ibu dari Cak Nur merupakan anak dari Abdullah Syedjad yang berteman baik dengan Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Julukan Nurcholish Madjid yang berupa Nasir Muda. Pada awalnya, Cak Nur masuk ke sekolah rakyat yang merupakan sekolah resmi pertama yang didirikan oleh pemerintah Indonesia. Pada sore hari, Cak Nur melanjutkan belajarnya di Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan sekolah yang didirikan oleh ayahnya. Cak Nur sempat menimba ilmu di pondok pesantren Darul Ulum, namun karena beberapa alasan beliau pindah ke Gontor. Pendidikan Cak Nur di Gontor sangat berpengaruh pada perkembangan intelektual dan wawasan yang ia punya. Dengan keluasan wawasan tersebut dijadikan bekal saat pergi ke EIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Berstatus sebagai mahasiswa, Cak Nur semakin meningkatkan pendidikannya. Ia mengembangkan tentang jawaban Islam terhadap masalah modernisasi yang dinilai sebagai pandangan seorang muslim yang idealis, yang setelah disempurnakan oleh Endang Syarifuddin Ansori dan Sakib Muhammad, dan kemudian dijadikan dokumen resmi HMI yang berjudul Nilai-nilai Perjuangan HMI. Karena itulah Cak Nur memiliki julukan Nasir Muda. Pemikiran kalam dari Nurcholish Madjid. Cak Nur memiliki pemikiran untuk memodernisasi sebagai rasionalitas atau proses perombakan pola pikir dan tata kerja baru yang masuk akal. Pemikiran seperti ini digunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk umat manusia. Pendekatan yang digunakan Cak Nur dalam hal memahami umat dan ajaran Islam lebih bersifat kultural normatif, sehingga memiliki kesan bahwa lebih mementingkan komunitas dan integralistik. Cak Nur lebih menekankan bahwa pentingnya adanya pembaharuan setelah melihat masalah yang dihadapi umat manusia. Menurutnya pembaharuan harus dimulai dengan dua tindakan, yaitu memiliki kaitan kuat, yaitu melepaskan diri dari nilai-nilai tradisional, kemudian dilanjutkan mencari ilmu baru yang berorientasi ke masa depan. Ilmu baru ini ilmu yang berkaitan dengan agama Islam tentunya. Cak Nur juga mengemukakan beberapa pendapat tentang segala hal yang berkaitan dengan akhirat seperti konsep tauhid. Menurut Cak Nur, tauhid adalah alat untuk membebaskan diri dari agama yang palsu. Sebab itu, untuk membebaskan diri dari belenggu tersebut, manusia harus menyatakan la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Dengan menyatakan dan meyakini kalimat tersebut dapat mencegah adanya syirik dan menegaskan kesan Allah dengan cara mendekatkan diri kepadanya untuk memperoleh perkenanan atau ridhonya. Kemudian konsep iman dan takwa. Iman berarti percaya. Hal pertama yang harus dipercayai ialah percaya pada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tidak hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, tetapi lebih penting lagi ialah sikap mempercayai atau menaruh kepercayaan yang sebenar-benarnya kepada Tuhan. Sifat percaya itu ditumbuhkan oleh adanya penghayatan menyeluruh dan akan sifat-sifat Tuhan sebagaimana yang ada di dalam Al-Asmaul Husna. Kemudian takwa adalah rasa kepercayaan terhadap ketuhanan yang timbul
dari diri seorang manusia yang beriman. Ia merupakan suatu bentuk tertinggi dari spiritual. Takwa ditumbuhkan dan diperkuat dengan kontak-kontak lanjutan dengan Tuhan, seperti melakukan ibadah kepada Tuhan. Sekian dari saya. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.